Mari kita masuk dalam doa ya. Kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita akan membahas seri tentang keberadaan surga dan neraka. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur jika melalui firman-Mu yang hidup, firman yang menjadi manusia dan dituliskan, dan firman itulah yang mengajar kami, Kristus yang sudah memaparkan dan membukakan rahasia tentang keindahan surga dan betapa mengerikannya kondisi keadaan di neraka. Tuhan, tidak pernah ada satu manusia yang pernah dengan gamblang menyuguhkan kepada kami dan memamerkan kepada kami satu pengetahuan yang kekal, dan tidak ada satu orang pun yang pernah dalam sejarah manusia sampai pada nanti akhirnya, sampai berakhir zaman, yang pernah membuka rahasia tentang keberadaan surga dan neraka. Hari ini kami mau belajar seperti hari kemarin, pada hari Jumat kami juga melanjutkan hari ini pada pengajaran yang Engkau ajarkan melalui anak-Mu yang tunggal dan dituliskan dalam firman Tuhan sebagai firman yang hidup, yang kekal, yang kami percaya yang tidak pernah mengandung kesalahan, dan juga firman yang berotoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, dan biarlah Roh Tuhan akan menolong kami untuk menerima tentang keberadaan hidup yang di dalam bersama dengan Kristus di dalam surga, dan di luar Kristus berada dalam lautan api di neraka yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang konsep kematian, khususnya tentang neraka yang banyak sekali orang salah mengerti. Nah, kemarin saya menjelaskan apa yang ada di surga dan apa yang tidak ada di surga, yang ada di neraka gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita pernah bahas minggu yang lalu bahwa kita akan menerima langit dan bumi yang baru di dalam hidup yang di dalam neraka, artinya di dalam kematian yang kekal itu tidak ada langit dan bumi yang baru. Itu adalah satu tanda petik, satu tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang jahat, malaikat-malaikat jahat dalam dosa, termasuk iblis dan semua roh jahat di sana, dan orang-orang menolak Kristus, menolak perjanjian Tuhan, dan menolak seluruh daripada anugerah Tuhan, itu masuk di dalam hukuman yang kekal. Ya. Yang kedua adalah tidak ada hukuman, laut pun sudah tidak ada lagi. Ya, hukuman yang di neraka itu, hukuman itu selama-lamanya ada di sana. Tidak ada langit dan bumi yang baru, yang ada adalah kematian yang selama-lamanya, maut, yaitu hukuman neraka selama-lamanya. Yang ketiga, tidak ada kota kudus Yerusalem yang penuh dengan sukacita seperti dalam pesta pernikahan antara Kristus yang mempelai laki-laki dengan gereja sebagai mempelai perempuan. Dan ada satu persatuan yang diinginkan oleh Tuhan sendiri, bahwa Kristus ingin menyatu dengan gerejanya seperti seorang suami menyatu dengan istrinya dan melahirkan satu kekuatan yang luar biasa, yaitu satu tubuh, dan kita menjadi satu nyawa, tubuh, darah, dan nyawa Kristus. Jadi ini lengkap sekali, bukan hanya tubuh tetapi tubuh dan roh Kristus bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam neraka itu yang di luar daripada anugerah Tuhan, mereka tidak menerima kota yang kudus. Mereka tanpa pesta pernikahan, tanpa pesta seperti yang ada di Taman Firdaus itu, mereka berada dalam kesepian dan kota yang maksiat, yang mereka hancur dalam dosa-dosanya, persundalan, perzinahan, perampokan, dan semua dosa-dosa yang sangat mengerikan. Pada Wahyu 21 ayat yang ke-8 itu dituliskan di sana, dan jelas sekali Wahyu pasal 21 ayat ke-8 menuliskan hal ini. Siapa-siapa yang ada di neraka itu? Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mereka mati selama-lamanya. Artinya kematian kedua. Jadi di situ tidak ada kemuliaan Tuhan. Jadi waktu yang di dalam kondisi masuk neraka dan surga itu adalah waktu yang tanda petik bukan seperti kita. Itu waktu yang selama-lamanya. Dan tidak ada 12 siang, 12 jam malam. Nggak ada. Ya.
Jadi tidak ada matahari, tidak ada bulan. Dan mereka yang di dalam neraka itu mengalami kegelapan yang luar biasa. Dan mereka akan menangis, meraung luar biasa, tetapi tidak ada pertobatan dan hati mereka tidak akan mungkin bertobat karena kemurahan dan belas kasihan Allah sudah dicabut di sana dan hanya disalurkan di dalam kerajaan yang kekal surga bersama-sama dengan orang-orang percaya. Allah hidup bersama dengan umatnya, di sana tidak ada hadirat Allah, di sana ada satu kematian yang selama-lamanya, tidak ada matahari dan bulan, di sana kegelapan. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan sama, tetapi terang ilahi, terang Kristus itu menyala luar biasa sekali, bahkan melebihi daripada nyala matahari. Dan kemuliaannya tidak membutuhkan terang yang lain kecuali Kristus. Bagaimana itu? Saya nggak tahu ya. Pada hari Jumat saya jelaskan tentang apa sih kondisi surga itu yang luar biasa itu ya. Nah, bisa dilihat di rekaman di YouTube-nya. Nanti saya akan upload di sana dengan beberapa rekan dari GPRI. Dan saudara perhatikan, jadi di sana akan ada tangisan, air mata, raungan, ya, terus kemudian rangan dalam kegelapan tak berhenti-henti, kesakitan dan keterpisahan dari Allah. Dan itu nggak bisa dibayangkan. Ya, itu tidak mungkin kita bisa bayangkan. Dan apa yang terjadi dengan orang percaya, mereka tidak menikmati semua kematian dan penderitaan yang luar biasa itu, mereka menikmati the tears of Christ. Jadi mereka menikmati satu sukacita kemenangan Kristus dan air mata Kristus. Jadi di surga tidak ada perkabungan, tidak ada tangisan, tidak ada rasa sakit, tetapi di neraka itu kesakitan yang luar biasa dan keterpisahan yang luar biasa. Dan tiada penyesalan yang sungguh-sungguh, tetapi mereka hanya menyesali diri mereka sendiri sampai selama-lamanya. Dan perhatikan baik-baik, di dalam neraka, nanti kita akan membahas beberapa hal penting gitu ya. Di dalam neraka itu ada beberapa sifat karakteristik yang kekal di neraka dan di surga. Nah, itu sifat-sifat itu penting sekali. Nah, salah satunya adalah yang saya ingin jelaskan, saudara, di neraka itu, kalau di surga, kita bersekutu, kita mengenal satu sama lain, dan di dalam Kristuslah kita menjadi satu saudara, termasuk semua anak kita yang hidup dengan kita ataupun anak-anak kita yang mungkin kita waktu kawin dan semuanya itu karena masalah dan lain-lain, waktu bayi meninggal, waktu kandungan meninggal, itu akan menjadi sempurna bersama-sama dengan kita. Dan kita semuanya terikat saling kenal satu sama lain di dalam Kristus. Dan diikat dengan persekutuan dengan Bapa dan Roh yang kekal, Roh Kudus itu. Dan kita bersukacita yang luar biasa, nggak habis-habisnya. Tetapi di neraka, mereka tidak pernah kenal satu sama lain, dan mereka sendiri, setiap pribadi-pribadi, mereka sendiri, dan mereka menjerit dan tidak ada yang mendengarkan, dan mereka minta tolong, tidak ada yang menolong. Dan di dalam neraka, tidak ada orang yang saling tolong-menolong, tidak ada orang saling mengasihi, dan mereka egois semua, dan diri mereka mati, maut, dan hidup yang mengerikan di sana. Kenapa? Karena memang begitulah di neraka. Jadi di neraka itu tidak ada persekutuan bersama dengan orang-orang di neraka, nggak ada. Tapi di surga ada persekutuan. Di neraka tidak pernah diterangkan ada mereka kemudian berkomunal, nggak ada. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Dan bagaimana rasanya? Coba kita bagaimana rasanya itu berada di neraka, nggak kebayang yang apa ya, menggenaskan dan sangat-sangat mengerikan sekali. Nggak bisa diukur dengan perkataan kita. Dan itu jelas sekali ada di sana. Jadi tidak ada pertemanan orang-orang yang menemani, nggak ada sama sekali. Dan kita sendirian, terpisah dari Allah, terpisah dari semua, terpisah dari saudara, terpisah dari siapapun, dan kita mati sendirian bersama-sama. Dan di neraka, di surga kita bersukacita dan semakin besar sukacita karena seluruh umat percaya itu bergabung bersatu dan kita saling mengasihi, mengampuni dan semuanya. Dan itu indah sekali ya. Jadi di surga itu kita sempurna, dan di neraka juga sempurna dengan dosanya. Ya. Nah, apa yang akan kita terima? Kita akan melihat wajah Bapa surgawi yang penuh dengan sukacita. Artinya seperti kita bayangkan, tersenyum dan berkenan kepada kita dan senang sekali dengan kita. Karena Kristus anaknya itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kita akan memandang wajah Allah yang penuh dengan sukacita, dan di neraka kita memandang wajah Allah yang tanpa belas kasihan. Bukan kejam, tetapi keadilan Allah itu. Dan semua orang di neraka tidak ada yang menolak, dan mereka menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan Tuhan Allahku. Semua mengakui, tetapi tidak ada dan tidak diberikan anugerah pertobatan dan hidup yang kekal lagi. Stop di sana. Dan bersama dengan malaikat, iblis, Lucifer, dan roh-roh jahat semua dihempaskan dalam lautan nyala api dan belerang di sana. Tidak berhenti selama-lamanya. Jadi wajah Allah, Bapa surgawi dengan hadirat Allah itu terang. Dan Kristus membukakan semua dalam satu persekutuan yang indah. Dan selanjutnya kita akan melihat. Yang ada lagi di surga apa? Perkataan-perkataan firman yang kekal. Termasuk di dalamnya adalah hukum Taurat. Itu tetap ada. Karena inti hukum Taurat adalah kasih Allah yang kekal. Jadi di sana tidak ada firman kekal. Mereka ada hikmat manusia yang bermacam-macam. Tapi mereka mati. Mereka nggak bisa ditolong dengan cara hidup manusia. Dan seperti Salomo katakan, kesia-siaan semua kesia-siaan. Dan itulah hikmat manusia. Tetapi hikmat Kristus adalah hikmat Allah. Dan di dalam Kristuslah seluruh hikmat itu akhirnya sempurna dalam Dia. Jadi di luar Kristus, hikmat itu akan membunuh dan membawa mereka dalam maut. Termasuk hukum Taurat. Akan membawa orang mengadili, menunjuk, dan menuntun orang bahwa kamu orang berdosa, kamu layak dimurkai oleh Tuhan. Dan orang-orang Israel percaya Taurat dan tidak percaya Kristus masuk neraka semua. Dan dihakimi oleh Allah dan ditunjukkan hukum Taurat bahwa kamu orang berdosa, kamu dimurkai Tuhan dan kamu binasa di sana. Dan itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia dan Roma pasal 4 sampai seterusnya. Galatia pasal 4 juga sama. Ya, jadi di sana kita melihat firman yang kekal dan karya Kristus yang sempurna. Nah, di mana ini di neraka tadi kita melihat ada Bapa surgawi yang tersenyum dengan indah dan meninggalkan murka yang menyala-nyala di sana. Dan siapakah bapaknya orang-orang bajingan-bajingan roh-roh jahat ini? Adalah bapak segala pembohong. Yohanes 8:44. Dalam Injil Yohanes 8:44 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di sana kamu akan bertemu dengan bapakmu pembohong dan pembohong pendusta kamu di sana semua. Dan tidak ada dusta bohong di dalam surga. Ya, seperti tadi Wahyu pasal 21:8. Dan apa yang terjadi? Di sana yang adalah kesempurnaan akan dosa yang harus dibinasakan dan tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tidak ada lagi karena sudah stop. Yang ada adalah penghakiman dan penghukuman. Di sini penghakiman dan pembelaan. Di sana penghakiman dan murka Allah. Di sini penghakiman dan belas kasihan Allah dan kasih setia Tuhan dicurahkan di sini. Di surga, di neraka, dilepas semuanya. Nah, saudara, yang ke-9 itu adalah kita akan mendapatkan kepuasan dari air kehidupan. Sedangkan di neraka itu kehausan yang tidak terkatakan. Seperti orang kaya yang meminta minum dan meminta pada Lazarus untuk memberikan minum hanya setetes air saja. Bayangkan. Ini satu kondisi yang tidak mungkin kita bayangkan bagaimana neraka itu sengsaranya dan bagaimana kita merasakan penderitaan yang luar biasa itu. Betapa menderitanya, itu satu ungkapan. Ya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa tingginya kasih Allah. Itu Paulus katakan, karena itu bersifat surgawi, bersifat kekal. Jadi Paulus menuliskan tulisan-tulisan tentang surga, tentang kondisi sesama orang percaya. Itu harus kita ingat bahwa itu sedang dicengkram dengan satu kekuatan persekutuan surgawi. Tidak diikat hanya secara fisik, tetapi ada kekuatan yang luar biasa. Kasih Allah yang begitu dalam, tinggi, lebar, dan luasnya, dan betapa indahnya. Semua pakai betapa. Dan kita akan mendapatkan air minum dari air kehidupan selama-lamanya. Dan kepuasan kita itu bukan kepuasan kemudian selesai, kita kekenyangan. Bukan, kepuasan kita itu merasakan satu kehausan yang terus dialiri dengan air kehidupan. Jadi kita di surga, kita selalu ingin dekat dengan Kristus dan terus-menerus kita ingin bersekutu dengan Bapa, dan semakin bersekutu kita semakin menginginkan dan tiada habis-habisnya, dan sukacita yang tak terkatakan, tak terungkapkan. Bagaimana hebatnya ini. Nah, saudara, kalau saya cerita tentang kondisi surga, itu sungguh-sungguh kita merasakan satu seperti orang itu mencicipi aja udah senangnya luar biasa, apalagi nanti di sana. Nah, kita hanya mendengar neraka udah ketakutan, apalagi di sana, ya. Dan itulah yang harus kita lihat. Jadi mereka kehausan dan seperti orang yang kena racun itu, jadi tubuhnya itu, rasanya tuh sengsaranya luar biasa, sakit semua, dan nggak bisa kebayangkan. Dan itu yang ada di sana, racun, maut, sengat, dan juga semuanya kematian di sana.
Dan yang terakhir adalah kita semua mewarisi janji-janji Allah sebagai anak-anak Allah yang diangkat oleh kita bersatu, bersaudara dengan Kristus, berdaging, bertubuh Kristus. Dan di sana janji-janji Allah itu dihentikan semuanya dan tidak diberikan. Tetapi yang ada adalah semua dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, aku tidak tahu ke siapa, aku tidak pernah memberikan belas kasihan, aku tidak akan memberikan kemurahanku. Dan semuanya dihentikan oleh Tuhan. Dan itu ada mewarisi apa? Kematian yang kekal, hukuman Tuhan, keterpisahan dari Tuhan selama-lamanya. Nah, dari ke-10 hal ini, kita tahu bahwa secara singkat, saya menjelaskan, dan hari Jumat kemarin saya sudah jelaskan dengan detail. Saya ingin mengulang sedikit. Jadi, apa yang ada di surga dan neraka itu, ada sifat kekalnya. Nah, saya akan membahas ini. Yang pertama adalah sifat pertemuan dan perpisahannya itu kekal. Dan kekal itu artinya tidak ada waktunya dan selama-lamanya. Kekal itu, kalau bagi Tuhan, kekal itu adalah tiada pernah awal dan akhir. Alfa omeganya itu tidak ada. Tapi dia yang memulai alfa dan omega. Sedangkan kita ada alfanya, omeganya itu nggak ada bersama dengan Tuhan. Jadi itu selama-lamanya. Kalau kekal, tanpa awal, tanpa akhir, itu kekal. Yang kedua, kedalamannya, rasanya, bagaimana rasanya di neraka, itu nggak bisa didalami, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dirasakan. Jadi kasih Allah dan murka Allah itu adil dan kekal dan mempunyai kesempurnaan yang sama di hadapan Allah. Jadi murkanya kekal, kasihnya kekal, yang nggak bisa diukur. Ya, jadi itu nggak bisa diukur, artinya kalau sudah dihukum kekal ya udah, bagaimana? Ya nggak tahu gitu. Kalau bersama dengan Tuhan, ya udah bersama, bagaimana senangnya, bahagianya. Waduh, ya udah nanti lah. Ya, seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 4 dan juga 2 Korintus 4 ayat 17, semua dikatakan dengan jelas. Dan dia mengatakan bahwa tidak boleh dikatakan. Ada kata-kata yang tidak boleh dikatakan. Kata-kata yang tak terkatakan. Dan Paulus menjelaskan. Waktu dia diangkat ke langit ketiga, dia tahu kata-kata semua. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-katanya dia. Dia mengerti bagaimana di surga. Dan kata-kata kita yang ciptaan Tuhan itu nggak mungkin menampung menjelaskan kondisi surgawi yang tidak bisa terkatakan. Nah, dalam kitab Wahyu mengatakan, dan juga beberapa dalam Yohanes juga sama, jika seluruh mujizat Tuhan itu dijelaskan dan diuraikan, nggak mungkin seluruh daripada semua manusia menjelaskan dengan kekuatan apapun, nggak bisa menjelaskan. Itu artinya nggak terukur. Yang kedua adalah tak terhingga. Kesenangan kita, damai, nyaman, bahagia kita nggak bisa, bagaimana tak terhingga, nggak bisa dibatasi. Terus nggak habis-habisnya. Sukacitanya nggak habis-habisnya. Nah, kita bersyukur di sini. Tak terbayangkan, tak terucapkan, dan tidak bisa jelaskan. Maha indahnya surgawi, maha indahnya Kristus itu apa. Nanti ketemu kita wajah Bapa itu indahnya bagaimana. Dan nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Ya, yang terakhir adalah tak terseberangi. Dan itu ada dalam Lukas pasal 16, jelas dikatakan bahwa tidak terseberangi, ada jembatan yang tak terseberangi. Jadi kemuliaan Allah di dalam seluruh hadiratnya yang menyatukan kita orang percaya dan memberikan semua kasihnya yang tak terbatas itu, yang tak terukur dan keindahannya yang luar biasa, itu nggak bisa dijangkau oleh siapapun. Dan itu hanya bisa diterima. Dan kita nggak bisa untuk apa istilahnya itu kita membagikan pada, oh kalau begitu saya di surga bisa membagikan kasih pada orang di neraka. Nggak bisa, itu nggak tertutup, tidak terseberangi. Jadi surga dan neraka itu tidak mungkin diseberangi. Bumi ke surga, bumi ke neraka, itu ada jurangnya, nggak bisa diseberangi. Ya, dan itu jelas sekali. Saya bacakan dalam Lukas 16 ya. Kita lihat ini, Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami, Yesus, Lazarus, dan Bapak Abraham dengan pangkuan Bapak Abraham itu satu. Dan mereka bisa ketemu, bisa kenal semua di sana. Tetapi di neraka nggak bisa. Ya. Dikatakan di sini, selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, dari sini, dari surga kepadamu di neraka, atau dari bumi ke neraka atau bumi ke surga gitu ya. Nah perhatikan, bumi ke surga, bumi ke neraka, dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ tempatmu neraka itu kepada kami tidak dapat menyeberangi. Karena jelas sekali dikatakan di sini,
ada jurang terbentang yang tak terseberang. Nah, jurang. Jadi siapa yang bisa menyeberangi? Hanya Tuhan. Siapa yang pernah ke surga dan ke neraka? Hanya Tuhan. Dia menerima apa itu neraka dan dia angkut semuanya dan dia kalahkan sampai neraka yang terdalam, dicabut semuanya kuasanya dan maut itu dikalahkan dia. Dia mati 3 hari 3 malam itu dan mati di dalam perut bumi itu. Dia mengambil sengat maut dan dia kemudian ubahkan dengan kebangkitannya. Dan dikatakan siapa yang bisa ke surga ke neraka? Jadi kalau ada orang mengajar tentang surga dan neraka dan ada pengajaran hamba-hamba Tuhan, pendeta atau apapun yang mengatakan bahwa dia pernah ke surga, dia pernah neraka, siapakah dia? Nggak ada satu orang pun yang pernah ke surga ke neraka, nggak ada. Paulus nggak pernah, Petrus nggak pernah, Elia nggak pernah. Dan Paulus yang pernah diangkat itu pun nggak boleh mengatakan apa yang ada di surga. Coba bayangkan. Kok kamu mau bangga-bangganya seperti Paulus katakan, aku menahan diri jangan sampai orang salah dengan aku. Kalau enggak, aku celaka. Tapi sekarang orang-orang ngajar ngawur-ngawur dengan penyesatan yang luar biasa bahwa mereka pernah ke surga, bahkan mengajak jemaatnya untuk membayar supaya tur ke neraka atau ke surga. Oh, ini lebih gila lagi. Itu benar-benar menyesatkan. Ya. Jadi kita ini sudah belajar dengan jelas apa yang ada di sini, nanti bisa dipelajari lagi. Kalau mau belajar silakan. Nah, sekarang kita melihat konsep tentang neraka. Nah, perhatikan ya. Jadi istilah neraka dalam di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada neraka. Tetapi ganti kata neraka yang mirip neraka, kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai neraka, ya, terjemahnya sebagai konotasinya sebagai neraka, itu memang ada, tapi neraka itu sendiri tidak ada. Ya, neraka itu sendiri nggak ada. Konsepnya itu ada dan kemudian memakai istilah neraka karena bahasa Indonesia ada istilah neraka dan diambillah dan kemudian dituliskan di situ. Padahal istilah neraka itu adalah Gehenna ya dalam bahasa asli Gehenna. Jadi berbeda dengan orang non-Kristen. Kita Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu beda. Istilah neraka mereka dengan kita beda. Ya. Bagaimana mereka masuk neraka, kita masuk neraka dan masuk surga itu beda semua dan tidak ada kesamaan sama sekali. Bahkan bertentangan, berlawanan semuanya dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun. Yang kedua, neraka dipakai sebagai satu tempat hukuman ke masa mendatang yang kekal, yang selama-lamanya bagi orang jahat dan khususnya dengan roh-roh jahat semua malaikat itu. Jadi bukan seperti pikiran kita tempat itu adalah tempat yang ada ruangannya, ada temboknya. Bukan. Itu adalah tempat yang di luar daripada cara kita berpikir tempat yang ada di dunia. Itu tempat yang disediakan Tuhan yang tak terbatas, karena Tuhan tak terbatas. Jadi berapa miliar orang yang melawan Tuhan itu dan dibuang ke lautan neraka itu, betapa luasnya nggak tahu. Itu semua bisa nampung semua. Bahkan bukan hanya 7 miliar manusia, bahkan 7 triliun manusia pun bisa di sana. Kenapa? Karena Allah itu tak terbatas. Ya. Jadi neraka itu begitu. Yang kedua, kita lihat. Karena memakai istilah Gehenna, seperti dalam Matius pasal 5, kita lihat ya. Matius pasal 5 ayat 22, kita lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, perhatikan hukum ya. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Nah, istilah neraka ini adalah Gehenna atau Gehenom dari kata perjanjian lama dalam perjanjian baru itu ya. Gehenna artinya apa? Neraka yang menyala-nyala. Dan lembah Hinom ada lembah di mana mayat-mayat itu dibakar, orang-orang jadi dibakar dan kemudian dijadikan satu lambang kematian yang sangat mengerikan di lembah itu, dibakar semua di sana mayat-mayat itu ya. Itu ada ceritanya. Oke. Jadi di dalam perjanjian lama untuk kematian itu memakai Gehenna. Kematian yang kekal atau kematian yang orang jahat dan kematian umum bisa memakai Gehenna ya, bisa memakai Gehenna. Tetapi kebanyakan Gehenna itu berarti tempat hukuman yang kekal. Dalam perjanjian baru itu dipakai dengan istilah Hades dalam perjanjian baru ya. Dalam Matius pasal 5 22, 29 dan semuanya. Nah, di dalam perjanjian baru, neraka, istilah neraka yang cuma satu kali dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14, nanti kita baca, itu neraka betul-betul menunjukkan pada kematian yang kekal. Nah, itu hanya sekali dalam seluruh kitab suci.
2 Petrus pasal 2 ayat 14. Tapi itu bukan neraka-neraka yang seperti konsep kita di bahasa Indonesia, beda sekali. Nah, perhatikan 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Perhatikan, mata mereka penuh dengan zina, seks, semua dosa-dosa yang tidak pernah bisa padam itu menyala dan tidak puas. Tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Dikatakan orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dimasukkan dalam Hades, dimasukkan dalam kebinasaan, yang disebut sebagai orang-orang yang terkutuk keserakahan mereka itu. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan Bileam itu adalah orang yang dimurkai dan terkutuk, nabi yang terkutuk, mengatakan melawan semua kehendak Allah, itu terkutuk semua. Jadi kalau ada orang mengajar tentang surga dan neraka, itu semua terkutuk semua. Kenapa? Karena tidak pernah firman Tuhan mengajarkan demikian. Dan itu artinya adalah terjemahnya masuk ke dalam Hades. Nah, yang kedua, kita memakai yang lebih umum adalah Sheol, artinya kuburan. Kuburan yang dinamakan funeral itu kuburannya atau tempat orang mati, atau boleh dikatakan bisa arti neraka juga yang tidak banyak. Orang-orang jahat mati di sana. Itu Sheol. Jadi Sheol lebih umum dipakai sebagai kuburan, ya kuburan atau tempat orang mati. Baik orang mati yang baik dan orang mati yang jahat itu bisa Sheol. Tapi kalau Gehenna biasanya orang-orang jahat ditempatkan di sana, yang melambangkan lembah Hinom, ya, dan jelas itu. Jadi arti kuburan di dalam Ayub 17 ayat 13 dan Mazmur 16 itu jelas sekali bahwa semua dikatakan Sheol, ya Sheol itu artinya bahwa tempat di mana roh-roh kita ditempatkan dan kematian ada di sana dan tubuh kita ada di sana, dan roh kita kemana tidak dijelaskan dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, roh kita bersama dengan Kristus. Orang-orang percaya 1 Tesalonika pasal 4 itu menjelaskan kita langsung bersama dengan Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata pada penjahat yang di sebelah dia yang bertobat, hari ini engkau bersama aku dengan Firdaus. Arti Firdaus adalah tempat seperti Adam pertama. Dan itu disebut sebagai Firdaus adalah surga, bersekutu dengan Allah. Kamu akan bersekutu dengan aku selama-lamanya. Kamu bersama aku dan kamu tidak dihukum. Ya, jadi kuburan untuk orang baik, orang jahat. Jadi artinya bisa tempat orang mati, kuburan, dan tempat orang mati baik yang jahat dan yang tidak jahat atau yang baik. Tapi Gehenna khusus untuk orang-orang yang jahat, ya, khusus orang jahat. Dan kemudian dilanjutkan ya dalam cerita tentang Yakub. Yakub itu dikuburkan dalam Kejadian 37-35, kuburkan di Sheol. Jadi Yakub orang baik di Sheol. Tapi Bani Korah, Datan semua dikuburkan juga di Sheol sama. Jadi Sheol itu bisa orang baik seperti Yakub dan Korah atau Datan, bisa dikubur di sana, dan yang lain sama. Ya, jadi Sheol itu seperti ada dua bagian. Jadi, tapi ini bukan bagian seperti kayak gedung dibagi dua, bukan. Ini bagian yang dipisahkan oleh Allah. Satu tempat orang-orang yang akan dihukum mati, orang-orang yang akan dibinasakan, menderita dan semuanya, dan sudah menderita di sana, sudah masuk dalam neraka yang belum sempurna, nanti baru akan diadili oleh Tuhan di akhir zaman. Dan ini juga sama, masuk surga Firdaus yang belum bersama dengan semua diubahkan langit dan bumi yang baru, itu masih menanti semua. Dan ini artinya penantian di dalam surga, penantian di dalam hukuman, Sheol atau Gehenna. Jadi mereka sudah masuk neraka, sudah ada di neraka, tinggal nanti kesempurnaannya semua. Ini juga sama, tinggal. Jadi seperti upper dan lower, ya, seperti orang kaya melihat ke atas. Nah, itu artinya bahwa dia di bawah dan itu di atas. Jadi kebanyakan orang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu di bawah, kuburan, di gua-gua gitu kan. Tetapi orang percaya itu dari atas. Elia datang dari atas, diangkat Tuhan ke atas dan semua ke atas. Kalau orang mati yang jahat taruh di situ, di lembah Hinom, ditaruh semua mati di bawah. Dan ini perpisahan dua dunia, upper ini ya, di atas dan kemudian di bawah, dan seperti itu ya, ada pemisahan. Dan kita bersyukur kita bisa mengerti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik pada 1 Petrus pasal 3 ayat 19 ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Coba kita lihat ya. 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan demikian. Ya, ini sangat menarik dan banyak disalah mengerti ayat ini.
Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi orang-orang semua dihancurkan, dibinasakan Tuhan. Tidak tahu berapa ribu, apakah juta, kita nggak tahu. Semua dibinasakan Tuhan. Dan semua orang yang dibinasakan Tuhan itu, Tuhan datang ke dunia roh dan memproklamirkan kemenangannya. Kamu yang tidak percaya, ini aku menang. Dan dia memberitakan satu kemenangan. Dikatakan di sini kan. Jadi roh-roh itu memberitakan tentang kemenangan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara itu. Jadi dia bukan memberitakan Injil, memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, kemenangan waktu Nuh. Kan jelas ini kan, orang-orang itu kan orang binasa semua. Ngapain ngabarin Injil ke orang binasa? Enggak, menyatakan bahwa Injil ini sudah datang dan kamu membawa satu kematian dan Injil ini akan menyatakan kamu di dalam kebinasaan semua. Jadi bukan menolong orang-orang zaman Nuh, nggak mungkin, Tuhan sudah binasakan kok ditolong. Enggak, dinyatakan oleh Injil bahwa itu semua benar dan kamu harus dibinasakan. Dan 8 orang ini dibenarkan Tuhan. Ya, jadi jelas sekali di sini. Dikatakan roh-roh, ya roh-roh itu. Jadi bukan memberitakan Injil pada orang-orang dunia, orang mati itu boleh, bukan. Itu hanya Kristus yang menyatakan kemenangan. Bukan kita pendeta-pendeta atau hamba Tuhan boleh ngabarkan Injil dunia roh. Jangankan dunia roh. Kita tanya rohmu aja di mana, kita kadang-kadang bingung kok ngabarkan Injil ke dunia roh, ke kuburan gitu. Nah mungkin saudara, itu semua ajaran yang sangat menyeleweng sekali. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 4 tentang Yesus naik ke surga. Kita lihat ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Jadi Yesus di tempat tertinggi surga, mulia dan tahta yang tertinggi, maha kudus, maha agung itu turun ke dalam tempat yang hina, maha hina, di mana orang terkutuk ada di sana dan dia masuk di sana dan dia kalahkan dan dia hancurkan kuasanya, yaitu bagian paling bawah. Bumi bagian paling bawah itu ada Gehenna. Gehenna. Bukan Seol saja, tapi itu Gehenna. Yang dalamnya orang-orang yang paling jahat dan Tuhan masuk ke sana untuk apa? Menyediakan satu pertolongan, anugerah kemenangan, dan satu sukacita Injil diberitakan. Dan kekuatannya luar biasa. Dan ini jelas sekali bahwa di dalam perjanjian baru, Gehenna itu akhirnya digantikan dengan Hades. Ya, dan artinya juga bisa ke arah Seol atau kepada Gehenna. Jadi kalau Hades itu jelas sekali bahwa itu adalah tempat kematian orang-orang jahat. Ya, 11 kali Hades digunakan di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 25, itu digunakan sebagai kuburan. Yang lain digunakan untuk kematian orang-orang yang jahat, itu Hades, ya, tempat jiwa orang mati. Itu mirip dengan Gehenna, orang jahat, orang durhaka. Nah, kita lihat pemakaian Hades itu ya. Kisah pasal 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Nah, jelas, ini Gehenna, ke dunia orang mati, yang tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu tempat kebinasaan. Dan tidak akan orang-orang kudus yang dijanjikan Tuhan dipilih, dianugerahi, dan darah Yesus sudah memeteraikan. Tidak mungkin mati di sana. Karena semua dipelihara, dijanjikan, dan dipastikan, diasuransi oleh darah Kristus. Tidak mungkin melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi bukan kebinasaan, tapi sukacita. Melimpahi aku dengan sukacita. Dan ini luar biasa sekali. Dan kita bersyukur. Jadi Hades adalah tempat jiwa-jiwa orang yang jahat, tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar dilimpahi dengan kekudusan dan hadirat Allah yang sangat indah. Keindahannya dan kemuliaan tak terkatakan. Dan kita bersyukur jika kita bisa melihat Firdaus sebagai surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat yang terakhir sekarang ya. Perhatikan baik-baik 1 Tesalonika pasal 4. Pasal 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah.
Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan kita harus didorong seperti itu ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita melihat pada ayat yang ke-13 langsung. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui. Artinya kamu bodoh. Kamu tidak punya pengetahuan tentang mereka yang meninggal. Jadi kalau mereka meninggal bagaimana? Kematian itu ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya nggak ketemu lagi seperti orang yang masuk dalam neraka itu. Jadi orang masuk neraka dan orang masuk neraka nggak ketemu mereka. Dikatakan jelas orang-orang lain yang tidak punya pengharapan seperti kita yang akan bertemu. Dan itu nggak akan bertemu satu sama lain. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Kristus itu, yang menolak berita Injil, mereka tidak akan ketemu dengan saudara satu sama lain. Ya, 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, dua ya, mati dan bangkit, bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, mati dan bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah. Satu orang enggak? Semua dikumpulkan bersama-sama, bersekutu. Bersama-sama dikumpulkan dengan Allah yang meninggal dalam Yesus, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Beserta dengan Yesus. Ya, jadi jelas sekali ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi diangkat, dibangkitkan bersama Tuhan dan kumpul bersama Tuhan. Dan nanti akhir zaman bersama-sama Tuhan. Dan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita percaya mengaku Dia. Kita sudah diikat dengan satu kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Kematian tidak bisa memisahkan kita. Sakit penyakit tidak bisa memisahkan kita. Perkabungan, tangisan tidak bisa memisahkan kita. Semua kita alami di dunia ini. Semua satu persatu. Tapi di surga, semua bersih semua. Dan itulah sukacita yang luar biasa. Dan Paulus katakan ayat 16, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Barulah kita terhibur luar biasa sekali. Oh haleluya, puji Tuhan. Satu sukacita besar, ada pertemuan yang kekal, pertemuan bersama dengan semua orang percaya dengan Yesus, dengan wajah Bapa menantikan kita. Dan itu sukacita yang tak pernah bisa dikalahkan. Dan itulah sukacita. Tetapi orang-orang di Gehenna kebalikan semua dengan tidak ada persekutuan, tidak ada pesta. Semua dalam perkabungan, semua dengan tetesan air mata, semua dengan tangisan yang sangat mengerikan sekali. Tidak pernah kita akan dengarkan orang menangis seperti itu di neraka. Satu tangisan yang sangat-sangat membuat telinga kita akan, nggak tahan melihat seperti itu. Apalagi kalau anak kita sakit aja udah nangis-nangis, hati kita gimana. Itu orang di neraka itu menangis dan bukan hanya 1-2 kali, selama-lamanya. Dan kita berdoa, kita tidak di sana. Kita berdoa, kita bersuka cita. Dan itu yang menghibur kita. Kita menerima satu janji kemenangan yang kekal dari Tuhan. Dan kita bersyukur. Ajarkanlah anak-anak kita bahwa kita bukan hidup untuk dunia ini. Kita bukan hidup untuk sukacita di sini. Kita harus berproyeksi kepada hidup yang kekal. Semua pekerjaan kita di sini dengan banting tulang karena ada resiko, ada konsekuensi karena dosa dan begitu dikutuk oleh Tuhan. Dan kita harus bekerja keras, wanita harus melahirkan dengan kesakitan semua pekerjaan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa janji Tuhan bahwa semua itu akan dimenangkan di sana. Dan kita sudah diberikan satu rasa surga yang sungguh-sungguh sudah kita alami di bumi ini. Dan kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah Engkau bertahta dalam hati kami dan keluarga kami, dan kuasailah kami. Tidak ada kesedihan memisahkan kasih kami dengan keluarga kami. Jadi kasih Allah kepada kita, kasih kita kepada sesama kita, semua itu menjadi kasih yang kekal. Kasih yang tiada batasnya, tidak bisa dikalahkan apapun. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena inilah arti daripada hidup bersama dengan Tuhan. Dan hidup terpisah dari Tuhan. Jadi jelas sekali, ya, di dalam lautan yang menyala, dan di sanalah ada kematian yang selama-lamanya. Ada lautan, api, belerang, dan hukuman yang tiada batasnya. Dan sampai selama-lamanya. Dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Di sisi yang lain, kita bertemu dengan Tuhan.
Dan tiada batasnya. Seluruh penderitaan kita tidak sebanding, dikatakan jelas. Tidak sebanding. Jelas sekali tidak sebanding. Saya akan memberitahukan tentang hal ini ya. Tidak sebanding. Kenapa tidak sebanding? Saudara, memang penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu adalah satu sukacita yang indah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur dan kita mohon pertolongan Tuhan. Supaya kita mendapatkan satu kemenangan yang indah di hadapan Tuhan. Dan kita sudah dimeteraikan, kita sudah dikenan, kita sudah ditebus dan diganti semuanya. Dan kita semua sudah mendapatkan satu meterai yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yaitu darah Kristus. Yang akan membawa kita, seluruh dosa kita akan dimatikan. Jadi darah Kristus akan mematikan dosa, yang mematikan hidup kita, dan yang mematikan tubuh kita, yang mematikan seluruh daripada kemampuan kita berpikir dosa, itu kemudian dimatikan oleh kematian Kristus. Dan dosa yang mematikan itu dimatikan oleh kematian Kristus. Jadi kematian Kristus mematikan kematian yang mematikan kita, yang tidak bisa membuat kita untuk bisa hidup. Dan Kristuslah dengan kematiannya mematikan dosa di dalam diri kita. Dosa yang mematikan itu dimatikan oleh kematian Kristus. Dan kita akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Dan kita hidup bukan lagi di bawah hukum dosa, kita hidup di bawah kebenaran, dan kita merdeka, kita melayani Tuhan, kita bersukacita, memuji Tuhan dengan kemenangan yang luar biasa. Dan kematian, maut, perkabungan, kita tetap bersyukur, berseru, bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan kita tak terkalahkan. Kita lebih daripada pemenang. Dalam Roma pasal 8. Mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk kami bisa menerima semua sukacita yang ada dalam hati kami tentang pengetahuan surga dan neraka ini. Sungguh Tuhan, kami melihat tak terbayangkan, tak terungkapkan, tak tersingkapkan, bahkan tak terjelaskan. Tidak mungkin juga kita akan bisa uraikan kepada siapapun, karena surga dan neraka itu adalah hadirat-Mu sendiri Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu yang kekal itu, keindahannya luar biasa di surga. Tetapi kematian yang kekal dan kengerian yang luar biasa, dan teriakan dan ceritan di dalam kematian kekal itu sungguh sangat mengerikan. Tuhan, kami mendengar saja sudah kami merasakan gentar luar biasa. Apalagi kami menerima semua itu dengan ditimpakan kepada kami. Sungguh seperti Daud katakan, lebih baik kami tidak berada ditimpa oleh murka Tuhan. Lebih baik orang memarahi saya, menghukum saya, bahkan sampai mati, tapi tidak pernah bisa membinasakan nyawa saya. Tetapi kalau Tuhan yang membinasakan, yang bisa memindahkan nyawa, maka selama-lamanya kami adalah dalam kengerian dan kesengsaraan yang tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah cabut, Engkau sudah patahkan, sangat sudah Engkau matikan, dan kami percaya, kami menjadi umat yang akan hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kemenangan-Mu yang megah. Kami akan menerima pesta pernikahan, satu pesta sukacita, karena kami siap sebagai pengantin mempelai wanita Tuhan, dan Engkau mempelai laki-laki kami. Dan disitulah kami menginginkan satu persekutuan, persatuan dalam darah daging-Mu Tuhan, dan roh kami menyatu dengan roh-Mu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, dan sampai ketemu